membuat video tentang teknik coaching. Perkenalkan, nama saya Nur Samsiani, calon guru penggerak angkatan 10 dari instansi SMP Negeri 1 Biringbulu. Saya sebagai observer. Perkenalkan, saya Evi Artina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 7 Goa. Saya bertindak sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Elvira Halim, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Impres Malakaji. Saya bertindak sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Masuk. Misi Bu. Ya, silakan duduk Bu. Oke, dengan Bu Evi ya? Iya Bu. Oke. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu. Ya. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu atau mendiskusikan terlebih dahulu kepada Ibu tentang kegiatan kita pada hari ini harus sesuai dengan penilaian apakah sudah sesuai dengan alur cerita, pertanyaan bobot dan bagaimana coaching nanti melakukan atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Oke, kita mulai ya Bu. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu Bu, jadi yang pertama present, Ya. kemudian sebagai pendengar aktif. Selanjutnya bagaimana caranya kita membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, jadi ada tiga yang ingin Ibu kembangkan untuk kompetensinya. Oke, kita melangkah ke pertanyaan yang kedua Ibu. Jadi pertanyaan kedua itu bagian mana yang ingin Ibu saya amati untuk kegiatan hari ini? Yang ingin saya minta untuk Ibu diamati, jadi yang pertama, bagaimana caranya saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot itu agar bisa menggali potensi ataupun masalah yang dihadapi oleh guru Bu. Jadi kompetensi yang ingin Ibu saya amati yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Untuk pertanyaan ketiga ya Bu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi yang ada pada dalam diri Ibu? Kompetensi yang ada dalam diri saya Bu yang ingin saya kembangkan, jadi yang pertama, bagaimana caranya saya bisa merancang ataupun menjalankan apa yang sudah saya rancang, misalnya program kerja, kemudian sesuai dengan visi misi sekolah yang sudah ditentukan sebelumnya. Bagaimana juga pertanyaan itu bisa menggali potensi dari guru yang sedang mengalami masalah. Oke, jadi pada dasarnya ya Ibu ya, bagaimana cara merancang pertanyaan berbobot. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, dari diskusi kita hari ini kira-kira harapan Ibu ke depannya seperti apa? Harapan saya Bu, setelah kita melakukan pra-observasi ini, saya berharap bahwa masalah yang terjadi itu bisa dapat terselesaikan dengan cara yang baik, dengan secepatnya. Oke, jadi harapannya mudah-mudahan kedepannya harapannya itu terkabul ya Bu. Amin. Jadi untuk hari ini praobservasi kita cukup sekian ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Selamat siang Ibu Elvira. Selamat siang Ibu. Ya, gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, terima kasih Bu sudah memenuhi panggilan saya. Sudah menyempatkan waktu juga di sela-sela mengajarnya. Kebetulan anak lagi istirahat ya. Oh iya. Langsung saja Bu, pada siang hari ini kita akan melaksanakan coaching yang bertujuan untuk membantu Ibu untuk mengembangkan potensi dalam meningkatkan keprofesionalisme Ibu sebagai seorang guru. Apakah Ibu siap? Iya, insya Allah siap. Oke, terima kasih Bu. Oke. Ini merupakan pengalaman pertama Ibu ya mengajar di kelas rendah. Iya Bu.
Sebelumnya sudah berapa lama Bu mengajar di kelas tinggi? Sudah 5 tahun, Bu. 5 tahun ya. Apa kira-kira yang Ibu rasakan atau misalnya ada kekhawatiran selama Ibu mengajar di kelas rendah? Ada, Bu, karena saya terbiasa mengajar di kelas tinggi. Ini membuat saya khawatir tidak bisa beradaptasi dan kesulitan mengajar untuk mengajar anak-anak kelas rendah. Begitu ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian apa yang Ibu rasakan ketika terjadi masalah seperti itu Bu? Yang saya rasakan mungkin saya merasa sedikit was-was terkait dengan kesulitan belajar yang saya alami ini. Begitu, Bu. Oh ya. Kalau menurut Ibu, kira-kira faktor apa yang menyebabkan masalah seperti itu? Faktornya karena sebagian anak-anak belum bisa membaca, Bu. Seperti itu. Kalau masalah seperti itu Bu, yang siswa yang tidak bisa membaca, kira-kira apa yang Ibu lakukan, upaya apa yang Ibu lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut? Saya ingin menggunakan media pembelajaran, Bu. Media pembelajaran Bu ya? Iya. Oh, ya. Nah, ide bagus itu Bu. Satu inovasi barangkali yang bisa Ibu buat untuk bisa memperlancar interaksi antara siswa dengan guru, bisa Ibu terapkan di kelas. Kemudian media apa kira-kira yang akan Ibu buat? Saya menginginkan membuat media video yang cocok dengan gaya belajar anak kelas rendah, yaitu audiovisual, karena anak-anak suka menonton animasi ditambah dengan media tempel gambar untuk gambar belajar kinestetiknya. Betul. Menarik sekali tuh Bu. Kemudian bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Langkah-langkah yang pertama saya yang pertama itu membuat tema pembelajaran dengan isi video, dan yang kedua itu mencari referensi di YouTube atau membuat media pembelajaran menggunakan Canva. Terus yang ketiga mencari gambar-gambar di Google dan ya sebagai bahan gambar tempel. Iya. Oke, semangat Bu ya untuk bisa menerapkan apa yang sudah Ibu kemukakan tadi. Kemudian saya percaya anak-anak bisa mendapatkan pelajaran menyenangkan dari apa yang Ibu berikan melalui media pembelajaran tersebut. Menurut saya, Ibu juga bisa melakukan atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat satu karya. Karya tersebut bisa sebagai media pembelajaran juga, misalnya mereka sendiri yang membuat gambar ataupun satu bentuk, misalnya kotak atau bangun-bangun yang segitiga yang sederhana yang bisa mereka lakukan. Kemudian mereka sendiri yang menempelkan bahwa oh ini gambarnya ini, misalnya pohon atau apa dan sebagainya. Oh iya Bu, sebagai bentuk apresiasi tugas anak-anak juga ya Bu. Oh iya, betul itu Bu. Dalam pengembangan kompetensi mengajar melalui penggunaan media, siapa saja yang Ibu akan libatkan? Yang pertama saya libatkan itu teman sesama guru, gitu, saling bertukar pikiran. Yang kedua itu teman yang jago menggunakan Canva untuk mengajari saya, dan Bapak Kepala Sekolah tentunya. Kira-kira Bu, untuk melakukan kolaborasi kemudian menerapkan media pembelajaran yang Ibu rancang tersebut, Ibu membutuhkan kira-kira waktu berapa lama? Saya membutuhkan waktu 3 minggu untuk membuat media yang tepat untuk anak-anak. Oke Bu, semoga dalam waktu 3 minggu itu saya siap berkolaborasi, kemudian teman-teman juga akan berpartisipasi untuk mewujudkan rancangan media pembelajaran yang Ibu sudah rancang. Semoga kita semua bisa saling bersinergi. Kemudian saya akan mencoba mengevaluasi, kemudian merefleksi apa yang kurang dengan apa yang perlu
perbaiki lagi. Iya Bu. Iya Bu. Terima kasih banyak atas bimbingannya Bu. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya Bu. Ya Bu. Oke. Jadi yang saya lihat tadi sesuai hasil observasi saya ingin mengajukan kembali pertanyaan dari hasil observasi yang saya lihat tadi ya Bu. Jadi pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri performanya tadi? Kalau hasil uji tadi Bu, saya menilai diri saya bahwa masih ada yang perlu dibenahi. Oke, jadi menurut Ibu sendiri bahwa kompetensi tadi yang Ibu lakukan itu masih perlu perbaikan ya Bu? Iya Bu. Oke, selanjutnya apa yang membuat Ibu mengatakan hal seperti itu? Saya merasa Bu, pertanyaan berbobot yang saya kemukakan itu masih perlu lagi diperbaiki, kemudian tata bahasanya juga masih perlu dicari yang bahasa yang lebih mudah dimengerti. Oke Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Ya Bu, silakan. Oke, jadi tadi saya mengamati pada saat Ibu melakukan coaching, Ibu ini sebenarnya sudah melakukan terbaik, itu sudah sesuai dengan alur filter yang sesuai standar ya Bu, yaitu Ibu sudah melakukan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Alhamdulillah dari hasil pengamatan Ibu sudah menilai apa yang saya lakukan terhadap coach saya itu sudah memenuhi semua kriteria sesuai dengan alur-alur kita yang sudah dijalankan Bu. Oke Bu. Namun di sini Bu, saya juga ingin menyampaikan hal-hal yang masih perlu dikembangkan ke depannya ya Bu. Misalkan pada saat tadi Ibu melakukan pertanyaan berbobot, saya mengamati itu melakukan pertanyaan tertutup sehingga pembicaraannya itu tidak berkembang luas, sehingga Ibu seharusnya itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka seperti menggunakan kata mengapa supaya percakapannya ini lebih luas ya Bu. Dan Ibu harus mendengarkan dengan seksama dan pertimbangkan sudut pandang lain Bu untuk kedepannya ya Bu. Lalu setelah ini Bu, kira-kira tindakan aksi Ibu kedepannya itu seperti apa? Tindakan aksi selanjutnya Bu, saya akan mendukung apa yang dirancang oleh guru tersebut, kemudian membuat pertemuan dengan beberapa rekan-rekan guru yang akan diajak berkolaborasi. Misalnya kita per minggu atau misalnya dalam 1 bulan untuk membahas media pembelajaran, kemudian komunitas belajar yang ada di sekolah itu akan lebih diaktifkan lagi. Oke. Dari diskusi ini Bu, apa yang sudah terbayangkan Ibu untuk meningkatkan performa di area ini? Misalkan kata Ibu lakukan, di mana, dan siapa yang bisa membantu Ibu dalam rencana aksi tadi tersebut? Yang pertama Bu, saya mengharapkan bahwa dukungan dari beberapa orang guru yang tentunya mereka menguasai media-media pembelajaran yang menarik, terutama bagi siswa-siswa yang berada di kelas rendah. Jadi nanti berkolaborasi dengan guru ya Bu. Untuk selanjutnya Bu, dari hasil percakapan ini Ibu nanti silakan isi ya dengan formulir supervisi akademik sebentar. Ya, Bu. Jadi sebentar saya akan bagikan ya Bu. Lalu sebelum kita akhiri Bu, kira-kira dari proses ini apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan pertama pengalaman, di mana masalah yang terjadi antara guru yang mengajar di kelas awalnya mengajar di kelas tinggi, kemudian
sekarang diberi kepercayaan mengajar di kelas rendah, nah disitulah biasanya ada terjadi semacam masalah yang baru muncul. Itu karena faktor pembiasaan, kemudian dari segi siswanya juga. Nah, dimana kalau siswa yang kelas tinggi kan memang tingkat penalarannya lebih tinggi dibandingkan siswa-siswa yang berada di kelas rendah. Iya, betul sekali ya Bu. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman yang Ibu dapatkan dari proses ini ya Bu. Jadi tidak terasa ya Bu, sudah 15 menit kita berbincang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bisa ditindaklanjuti lagi ke depannya ya Bu. Ya Bu. Oke. Jadi cukup sekian untuk hari ini ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi, berbincang lagi untuk permasalahan-permasalahan yang lebih menarik lagi. Ya Bu, terima kasih banyak. Terima kasih Bu.